Nah, di Indonesia sendiri yang saya lihat baru ada UU Kesejahteraan Ibu dan Anak disahkan tahun lalu. Di dalamnya mengatur cuti ibu yang baru melahirkan itu 3 bulan, tapi opsional 6 bulan untuk kondisi tertentu, dan untuk ayah hanya 2 hari. Oke. Nah, dan cuti ini kan harus dibayar, dan beban untuk bayaran cuti ini dibebankan ke perusahaan. Nah, artinya apa? Artinya peraturan dari negara ini masih membebankan harga yang harus dibayar oleh cuti maternity ini ke perusahaan. Artinya perusahaan punya insentif untuk mendiskriminasi perempuan. Jadi ngapain dia hire ibu yang mau melahirkan kalau misalnya dia bisa hire laki-laki dan nggak harus bayar cuti melahirkan. Ada satu pandangan begini, perempuan sering dirugikan oleh treatment bahwa dia mengerjakan hal-hal yang secara komersial tidak dihargai cukup, padahal sebetulnya dari segi energi, dari segi waktu segala macam itu, bahkan pemikiran. Jangan salah bahwa domestic work itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan devotion, membutuhkan passion segala macam. Itu kaitannya dengan penelitian ini gimana tuh? Saya mau tanya sebagai anak muda ya, ini kan belakangan lagi muncul ramai di mana-mana tagar kabur aja dulu gitu. What do you think about kabur aja dulu? Apakah ini pressure kepada generasi kalian atau sebetulnya juga dirasakan di banyak tempat gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Saja. Saya sering mengatakan saya tidak percaya bahwa anak muda itu selalu kepengen yang enteng-enteng, yang happy-happy, tidak mau berpikir serius. Dan hari ini saya punya buktinya. Seorang saintis muda bernama Thelma Ginaya, lulusan Fakultas Psikologi UI tahun lalu. Tahun lalu dia memperoleh reward atau apresiasi, skripsinya masuk dalam kategori sebagai skripsi terbaik yang kemudian muncul di publikasi di berbagai media sosial. Nah, hari ini saya mau ngobrol sama Thelma yang sekarang dia bekerja sebagai peneliti di Institut Hakkar Negeri. Thelma, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya dapat kabar dari berbagai saluran, termasuk teman-teman juga mengapresiasi Thelma. Skripsinya skripsi terbaik tahun lalu dan selamat. Terima kasih. Nah, mungkin kalau boleh cerita sebelum masuk ke skripsi, tell us what your background dulu ya. Dulu sekolah di mana, kemudian saya dengar sempat ke Australia juga terus. Oke. Ya, jadi nama saya Thelma, S1 Psikologi UI. Saya lulus baru tahun kemarin, tahun 2024. Sebelum dari itu sempat pergi ke Australia di Monash University. Monash, ya. Dari program ISMA, itu programnya Nadiem waktu itu, exchange 6 bulan, di situ belajar ekonomi, belajar public health, intercultural skills. Jadi banyak belajar di luar psikologi di situ. Nah, sepulangnya dari situ, itu saya gabung ke kelompok riset leadership di psikologi UI, tertarik ke kebijakan perusahaan, tertarik ke isu diversity inclusion di perusahaan, dan dari situ saya ngerjain skripsi. Waktu itu pengen milih topiknya pemimpin dan perempuan. Jadi waktu itu dibimbing oleh Prof. Korina, dan waktu itu kebetulan dia dapat kesempatan untuk ada hibah riset dari Australia, jadi gabung ke situ. Ini menarik karena biasanya kan pergi ke luar untuk satu sandwich program gitu ya, dan belajarnya sekitar disiplin ilmu. Tapi kebetulan dapat kesempatan untuk belajar hal lain, itu gimana ceritanya itu? Oke. Jadi sebelum masuk ke program exchange itu ada satu mata kuliah namanya Kesehatan Mental Komunitas. Kesehatan mental. Dan itu satu-satunya kuliah yang dimana saya belajar bahwa ilmu psikologi itu bisa berdampak kalau berhubungan dengan stakeholder lain. Stakeholder di bidang kebijakan publik atau aktivis atau dan lainnya. Dan di situ saya belajar bahwa
untuk dapat impact itu harus bekerja dengan banyak orang dari banyak sektor. Jadi kebetulan ketika dapat kesempatan exchange, itu saya ambil kesempatan untuk belajar mata kuliah lain gitu, seperti ekonomi, public health. Sepemahaman saya, psikologi itu kan sebetulnya belajar mempelajari satu behavior dari, ini kan mikro sekali ya, pada diri manusia gitu. Tapi kenapa kamu sampai bisa menghubungkannya dengan berbagai aspek makro itu? Apakah ini satu pilihan bidang sejak awal, atau how did you get to that point of thinking gitu? Oke. Sebenarnya behavior manusia itu nggak terisolasikan. Dia ada di dalam suatu sistem. Lingkungan. Jadi walaupun psikologi memang belajar tentang konstruk yang ada di kepala manusia, tapi yang mempengaruhi itu tetap aja hal-hal yang di luar. Kayak misalnya upaya untuk kesehatan mental. Banyak orang fokus ke solusi terkait counseling atau solusi terkait bagaimana menyembuhkan sesuatu yang ada di pikiran. Tapi kan banyak faktor risiko yang ada di luar itu. Contohnya kemiskinan atau dia mengalami diskriminasi di tempat kerja. Berarti untuk mencegah masalah yang ada di pikiran, itu kan berarti ada hal-hal di luar yang bisa dikontrol selain menyediakan layanan konseling yang seperti band-aid di akhir. Gitu. Jadi itu yang menyadarkan saya. Dengerin barusan ya. Ini saya sebut anak karena umurnya kan barangkali kurang lebih sama dengan anak bungsu saya. Kedengeran nggak kalau dia baru lulus tahun lalu gitu ya. Jadi wawasannya sangat baik, dan mari kita dengar cerita skripsinya. Judulnya itu sangat menarik tapi juga sekaligus menimbulkan tanda tanya bagi saya. Konstruksi positive leader, identity, kemudian pakai titik 2, peran development job, challenge, and proteksi network gitu. Boleh dijelasin ini apa sebetulnya, dan skripsi itu bercerita tentang apa? Oke. Jadi skripsi saya itu tentang pengembangan kepemimpinan, dan termnya adalah leader identity. Nah, tapi secara garis besar ini adalah riset kepemimpinan untuk perempuan insinyur di sektor infrastruktur. Jadi ini sektor yang didominasi pria, dan di beberapa sampel perusahaan itu insinyur perempuan hanya 0,1%. Jadi bisa dibayangkan di lautan pria itu hanya mungkin 1 orang di 1.000 orang. Ya. Nah dari situ tujuan risetnya adalah untuk melihat apa yang bisa mendorong orang-orang yang terkucilkan ini untuk jadi pemimpin dan apa yang menghambat mereka. Jadi ya inti besar skripsinya tentang itu, dan developmental job challenges itu adalah peran tantangan di tempat kerja, dan Protégés Network adalah peran jaringan di tempat kerja. Gitu. Jadi perempuan memang, atau insinyur bukan tipikal bidang tugas perempuan, meskipun di kelas-kelas engineering tuh sekarang banyak sekali teman perempuan. Tapi misalnya di tambang memang sedikit sekali saya ketemu dengan teman perempuan, atau di proyek infrastruktur yang di luar kota. Jadi, dan kemudian apa yang ditemukan dari penelitian ini, Thelma? Ya, jadi ini penelitian ada 2 kaki kualitatif dan kaki kuantitatif. Dan saya menemukan banyak insight di kaki kualitatifnya, di mana kita interview insinyur perempuan dari banyak BUMN, banyak perusahaan swasta juga untuk melihat apa hambatannya. Jadi hambatan terbesar itu sebenarnya tidak ada yang terbesar. Hambatannya tuh berlapis, di perusahaan ada, di keluarga ada, di tingkat society itu juga ada. Misalnya di tingkat perusahaan itu mereka seringkali dikasihani perusahaan. Jadi karena mereka perempuan, mereka nggak dikasih pekerjaan di lapangan. Tapi ketika mereka nggak dapat pekerjaan di lapangan, mereka nggak punya portfolio untuk naik jabatan. Nggak punya portfolio untuk maju di karirnya. Jadi itu hambatan dari perusahaan. Karena secara track record, akhirnya dia tidak punya pengalaman mengerjakan hal-hal sulit kan? Iya. Terus yang kedua juga mereka seringkali dikucilkan dari jaringan profesional, karena ini kan lingkungannya sangat didominasi pria ya. Dan karena mungkin banyak tinggi kultur patriarkat di perusahaan, itu juga memisahkan perempuan dari jaringan profesional yang bisa diakses oleh laki-laki. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling bagi saya itu paling ironis, itu mereka nggak dapat dukungan di keluarga. Jadi bahkan dari pasangan sekalipun, dukungan untuk karir tuh didefinisikan sebagai memberi izin untuk istri kerja. Tapi istri tetap dibebankan untuk full time mengurus anak di rumah. Jadi kan itu nggak masuk akal. Dia menikah dengan perempuan insinyur, tapi at the same time
dia me-expect perempuan ini untuk full time di rumah dan bebannya jadi ganda kan. Yeah. Tapi kan katanya ada begini nih, ada pekerjaan-pekerjaan memang lebih tepat dikerjakan oleh kaum laki-laki, ada juga yang memang lebih tepat dikerjakan perempuan. Apakah masuk ke dunia yang tanda kutip keras, kemudian male dominated seperti engineering, infrastruktur atau tambang itu bukan sesuatu yang ketika dia masuk memang sudah siap dengan segala konsekuensi gitu. Gimana tuh yang ditemukan dalam penelitian ini? Ini menarik juga, soalnya di penelitian saya juga mengukur tentang konflik identitas. Konflik identitas antara perempuan dan menjadi pemimpin. Nah, temuan penelitian sebelumnya di sektor lain seperti sektor banking atau entrepreneurship, kita menemukan bahwa konflik identitas perempuan itu tinggi. Tapi di sektor infrastruktur konfliknya itu rendah. Jadi salah satu interpretasinya adalah kemungkinan sebelum perempuan masuk ke sektor infrastruktur, mereka sudah memproses dirinya sendiri dan menurunkan konflik antara identitas perempuan dan seorang pemimpin ini. Makanya mereka bisa masuk sektor infrastruktur. Gitu. Jadi itu salah satu temuan yang menurut saya menarik. Jadi dari dalam diri mereka, sebenarnya mereka sudah menyelesaikan konflik itu, makanya mereka bisa naik. Gitu. Jadi hambatan yang perlu diselesaikan justru ada di luar ini. Saya ingat tahun-tahun saya kuliah, tahun 80-an itu ya. Satu kelas itu, saya kuliah di akuntansi. Satu kelas tuh, apalagi yang sudah mendekati lulus akuntan itu, dari 50 orang atau 40 orang, perempuannya 3 atau 4 gitu. Tapi sekarang udah separuh barangkali perempuan. Jadi sebetulnya juga ada perkembangan yang menarik bahwa orang tidak lagi melihat-lihat. Dulu memang akuntan itu kan identik dengan laki-laki karena juga sama banyak sekali tugas-tugas lapangan. Tapi hari ini dengan teknologi, dengan kemudahan berbagai dukungan pekerjaan, itu tidak lagi masalah. Dan menurut saya satu hari juga begitu. Bahkan di beberapa perusahaan BUMN sekarang, leadernya sudah perempuan. Termasuk di perusahaan-perusahaan yang sifatnya konstruksi segala macam gitu ya. Nah, dari keseluruhan skripsimu itu pesan utama yang pengen diangkat itu apa sebetulnya? Kemudian apakah kemudian terjadi satu iterasi lanjutan setelah penelitian ini? Karena kan kadang-kadang skripsi itu hanya digunakan sebagai jalan untuk memenuhi persyaratan, terus habis itu selesai. Jadi sebenarnya rekomendasi utama dari skripsi ini itu lebih ke kebijakan perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan bisa membantu meringankan beban perempuan itu dari memberi misalnya tunjangan perawatan. Nah, tapi dari situ itu saya sadari bahwa perubahan ini hanya akan menyentuh perempuan kalau misalnya perusahaannya mau bergerak. Dan perusahaan hanya akan mau bergerak kalau misalnya mereka punya insentif untuk punya program untuk mendukung perempuan. Tapi nggak semua perusahaan kayak gitu kan. Jadi memang harus ada solusi yang lebih luas, yang lebih tinggi, yang mengikat, sehingga perempuan manapun, terlepas mereka beruntung perusahaannya baik atau enggak, dapat punya akses untuk bebannya diringankan, gitu. Beban yang tidak adil di kerja perawatan, gitu. Makanya salah satu yang bisa ditarik dari skripsi ini adalah perlunya redistribusi kerja perawatan untuk semua orang. Mau perempuan di sektor infrastruktur atau di sektor manapun, pekerjaan rumah tangga itu tanggung jawabnya harus di-share dengan pasangan, dengan keluarga, dan bahkan dengan negara juga. Jadi saya tidak menangkap ada satu message bahwa perempuan itu satu makhluk yang punya kelemahan sehingga perlu dilindungi, itu tidak ada. Tapi lebih kepada ya be fair aja, ada fairness, ada keadilan dalam perlakuan. Kemudian ada support system yang memungkinkan perempuan bisa perform semaksimal mungkin. Yang kelihatannya di berbagai tempat sudah mulai muncul. Misalnya sekarang banyak sekali perusahaan yang mau membangun daycare ya. Sehingga peran dia sebagai ibu, anaknya dibawa ke daycare, kemudian waktunya harus menyusui, dia datang ke tempat daycare itu. Jadi yang dibutuhkan adalah satu fairness, satu keadilan, sehingga siapapun dia, termasuk tadi dikatakan, mau laki mau perempuan tuh berbagi peran. Saya juga punya teman-teman muda yang bekerja di perusahaan multinasional. Menarik karena katanya pada waktu istrinya menjelang melahirkan, dia juga dapat cuti gitu. Karena
kata mereka ya bayi itu kan tidak hanya urusannya ibu, tapi juga urusan ayahnya. Gitu. Which saya tidak punya kemewahan atau tidak punya pengalaman seperti itu karena mungkin beda generasi gitu ya. Sekarang kita masuk ke pemerintah. Apakah ada yang harus dilakukan oleh otoritas untuk membuat hal seperti ini diadres? Tadi kan disebut bahwa negara juga mesti ikut turun tangan. Ya kan tadi Bapak bilang banyak progres dari perusahaan yang menyediakan daycare. Tapi tentang langkah perusahaan itu kan nggak menjangkau semua orang. Bagaimana dengan perempuan yang kerjanya informal? Atau bagaimana dengan perusahaan yang memang nggak punya niat untuk itu? Makanya perlu negara untuk mengambil peran mengatasi hal ini. Gitu. Nah di Indonesia sendiri yang saya lihat baru ada UU Kesejahteraan Ibu dan Anak disahkan tahun lalu. Di dalamnya mengatur cuti ibu yang baru melahirkan itu 3 bulan, tapi opsional 6 bulan untuk kondisi tertentu dan untuk ayah hanya 2 hari. Nah, dan cuti ini kan harus dibayar dan beban untuk bayaran cuti ini dibebankan ke perusahaan. Nah, artinya apa? Artinya peraturan dari negara ini masih membebankan harga yang harus dibayar oleh cuti maternity ini ke perusahaan. Artinya perusahaan punya insentif untuk mendiskriminasi perempuan. Jadi ngapain dia hire ibu yang mau melahirkan kalau misalnya dia bisa hire laki-laki dan nggak harus bayar cuti melahirkan. Nah jadi ini di mana negara bisa berperan dan mengambil beban perawatan. Contohnya di Australia itu nggak ada namanya maternity leave, yang ada itu parental leave. Jadi bisa diambil oleh ibu, bisa diambil oleh ayah, bisa juga diambil oleh orang yang mengurus anak bukan anaknya sendiri. Misalnya dia lagi mengasuh atau namanya mengangkat anak misalnya gitu ya. Iya. Dan uang yang diambil untuk parental leave ini itu diberikan oleh negara. Jadi nggak ada urusannya sama pemberi kerja. Nah, karena ini diberikan oleh negara, jadi pemberi kerja tuh nggak ada alasan untuk mendiskriminasi perempuan. Dan ini adalah peran yang bisa diambil oleh negara. Berbarengan juga disediakannya infrastruktur untuk perawatan. Jadi tempat penitipan anak, terus juga harus diakui juga bahwa pekerjaan domestik itu adalah pekerjaan yang sesungguhnya. Karena di Indonesia sekarang RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, itu belum disahkan, udah 21 tahun, dan baru 15 Februari kemarin itu ada aksi besar lagi untuk disahkan ini. Jadi langkah pertamanya negara harus mengakui bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang ada dan sah dan perlu dikompensasi. Jadi di samping fasilitas ya tadi untuk daycare segala macam, tapi juga regulasi perlu diadres ya. Dan ya kita empati ya bahwa mungkin sebagian besar kawan-kawan pekerja juga masih jauh sampai ke sana karena bahkan untuk memperoleh pekerjaan formal pun sekarang jadi tantangan. Tetapi itulah gunanya ilmu pengetahuan, bukan? Pengetahuan itu kan dibangun sebagai satu future direction bahwa kita mesti menuju ke sana. Yang berikutnya saya mau tanya soal ada satu pandangan begini, perempuan sering dirugikan oleh treatment bahwa dia mengerjakan hal-hal yang secara komersial tidak dihargai cukup, padahal sebetulnya dari segi energi, dari segi waktu segala macam itu, bahkan pemikiran. Jangan salah bahwa domestic work itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan devotion, membutuhkan passion segala macam. Itu kaitannya dengan penelitian ini gimana tuh? Bahwa akhirnya juga akan ada hubungan antara pekerjaan profesi dia di kantor atau di tempat kerja dengan hal-hal domestik tadi. Iya, jadi sebenarnya ide bahwa perempuan itu makhluk yang berkasih sayang, yang bertugas mulia sebagai ibu. Lebih menggunakan hati daripada Itu dalam satu sisi walaupun mulia, tapi sering dijadikan alat untuk membuat perempuan itu merasa bersalah kalau mereka mengerjakan yang lainnya. Jadi salah satu contoh interviewnya, nggak salah satu sih, ini banyak contohnya, insinyur perempuan itu bahkan dari keluarga sendiri itu sering di guilt tripping. Jadi walaupun dia mau seberprestasi apapun di tempat kerja, tapi kalau dia nggak bisa di rumah, nggak bisa gendong anak, nggak bisa ngasih susu, itu dia gagal sebagai ibu. Gitu. Tapi dalam sisi lain, ini tuh
anak yang terlantar itu kan salah orang tua laki-lakinya juga kan. Jadi ada kasus di mana jadi satu hari dia udah nyiapin susu untuk anaknya minum, untuk suaminya gendong anak dan ngasih minum, tapi di hari itu dia harus lembur. Suaminya nelpon malam marah-marah karena istrinya nggak ada di rumah. Seakan suami itu nggak punya tangan untuk gendong terus ngasih susu. Gitu. Jadi itu salah satu yang menurut saya wawancara yang bikin marah. Jadi notion tentang ibu yang berkasih sayang tuh digunakan untuk justru memerangkap perempuan. Jadi dia nggak bisa gerak atau nggak bisa menjalankan peran selain peran sebagai ibu. Ada abusive point of view ya untuk yeah. Pada sebetulnya dengan permohonan maaf karena saya waktu muda juga tidak melakukan itu dengan baik ya. Tapi bahwa ayah dan ibu bisa berbagi peran. Yeah. Dan saya perhatikan di kalangan generasi anak-anak saya juga, saya lihat mereka bisa lebih saling menunjang dalam mengurus anak yang baru lahir segala macam. Jadi mungkin itu juga menjadi pandangan baru lah, dan mudah-mudahan tadi penelitian ini menjadi trigger untuk mulai memperhatikan aspek-aspek equality tadi. Saya mau tanya sebagai anak muda ya, ini kan belakangan lagi muncul ramai di mana-mana tagar kabur aja dulu gitu. What do you think about kabur aja dulu? Apakah ini pressure kepada generasi kalian atau sebetulnya juga dirasakan di banyak tempat gitu? Iya, sebenarnya saya melihat fenomena ini sebagai survival instinct ya. Survival instinct. Iya, jadi bayangkan kalau kita tinggal di Indonesia, banyak yang, misal ambil contoh dosen, dia nggak dapat tunjangan kinerja, terus dana riset BRIN juga dipangkas, mungkin dia kalau stay di Indonesia, dia nggak bisa berkeluarga, anaknya nggak bisa sekolah, kalau orang tuanya sakit, dia jadi nggak bisa bayar. Ketika dihadapi situasi itu, dan ada pilihan untuk keluar negeri, dan bisa bekerja dan bisa provide untuk keluarganya, tentu itu adalah alasan yang sah menurut saya, karena itu tentang survival kan. Dan yang lain juga, sebenarnya saya melihat fenomena ini sebagai sebagai upaya untuk menyelamatkan brain yang masih tersisa di Indonesia. Gitu. Jadi maksudnya adalah biar si brain ini tidak melempem di sistem yang tidak membayar mereka, lebih baik dia pergi ke sistem yang lebih kaya sehingga dia jadi bisa seperti berdampak. mencari lahan yang lebih subur ya kalau tanaman itu ya. Dan kebetulan lahan yang lebih subur adalah di luar negeri. Kalau lahan lebih suburnya di Indonesia ya nggak perlu kabur kan. Tapi kan begini ya, walaupun pekerjaan-pekerjaan informal yang saya alami di teman-teman di banyak negara, itu tetap aja harus lebih kompetitif, lebih tough, lebih tangguh gitu ya. Once you go abroad gitu, betul-betul hidupmu harus kamu tanggung sendiri gitu. Sementara kalau di sini kan masih ada Pak D, masih ada Om, masih ada yang disebut sebagai extended family yang kalau ada apa-apa mungkin bisa di-take care. Tapi kenapa mereka memilihnya udah pergi aja dulu gitu? Apakah sebegitu kuat dorongan dan keyakinan? Jadi bisa dibayangkan bahkan ketika dihadapi pilihan di Indonesia tapi dengan keluarga besar atau di luar negeri sebatang kara, itu mereka tetap lebih milih keluar, berarti nggak ada security bahkan dengan keluarga besar pun kan. Jadi itu menurut saya salah satu bentuk kegagalan negara untuk provide a livable situation untuk warga negaranya. Ya, mudah-mudahan nih teman-teman yang ada di penyelenggaraan negara melihat ini sebagai satu input saja, bukan protes, bukan marah, bukan berontak, enggak, karena tiap-tiap generasi kan ada aspirasinya gitu. Nah, tadi disebut soal brain drain ya, kaburnya orang-orang terbaik yang kemudian bahkan yang sudah sekolah tidak segera pulang gitu. Apakah itu hal yang baik atau apa pandanganmu mengenai cerita brain drain itu? Kalau pandangan saya pribadi, saya tidak merasa bahwa brain drain itu sesuatu yang buruk. Kalau dengar istilah brain drain itu seakan-akan ketika orang pintar keluar
itu brainnya jadi nggak ada manfaat di sini lagi. Ya. Nggak ada manfaat di sini. Tapi kan sebenarnya buktinya nggak kayak gitu. Ada salah satu role model saya, namanya Dr. Sanderson Oni. Dia peneliti suicide prevention di Sydney. Dia S1 di Suicide Sydney. prevention. S1 di Sydney, S2 juga. Nah, dengan dana riset di sana dan dukungan di sana, dia bikin riset tentang suicide prevention strategy untuk Indonesia. Dengan riset ini, dia bekerja sama dengan Kemenkes, dengan WHO, dan dia mendorong untuk disahkannya UU Kesehatan nomor 17 2023. Yang di dalamnya ada mandat pemerintah untuk berupaya, untuk mengerahkan upaya untuk mencegah bunuh diri. Nah, jadi kan ini adalah salah satu bukti bahwa mau kamu di luar negeri, itu tuh kamu juga bisa berdampak dengan riset dan dengan dukungan yang mumpuni dari negara lain gitu. Ya. Contoh klasik yang lain mungkin presiden terbaik, salah satu presiden terbaik adalah B.J. Habibie. Ya. Jadi dia sekolah bahkan tidak selesai di ITB, kemudian mendapat kesempatan di Jerman, terus berkarir di sana, menjadi salah satu yang terbaik lah. Ya. Begitu negara membutuhkan, dia datang dengan satu muscle yang lebih besar karena pengalaman, karena jaringan segala macam. Jadi kalau kita bisa mengelola dengan baik, sebetulnya there is no such thing of brain drain. Ya. Yang ada adalah tadi, saya senang dengan istilahmu. Mungkin sedang mencari tempat persemaian atau tempat tumbuh yang lebih subur, sehingga dia bisa tumbuh optimal, dan pada waktunya dia bisa bergabung lagi di negeri kita. Ya. Jadi siapapun yang mengedres soal nasionalisme, menurut saya ini nggak ada urusan sama nasionalisme, ini adalah mencari tempat hidup yang lebih baik, dan saya ngerasa orang Indonesia tuh lebih senang kembali ke Indonesia kok, sebetulnya. Ya. Betul nggak? Saya setuju. Ya. Jadi makanya ada lagu yang apapun yang terjadi saya kepengen kembali ke kampung halaman gitu. Iya. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk anak muda kalau berpikir untuk kabur atau pergi mencari kesempatan di luar negeri atau gimana? Iya, kalau pesan saya sih semoga kita tidak terperangkap dengan guilt tripping dari banyak pihak. Kalau misalnya pergi keluar itu adalah tindakan egois atau tindakan mau enaknya sendiri, karena kita tetap bisa berdampak di lahan yang lebih subur. Jadi daripada memaksakan rasa nasionalisme untuk tinggal di sini, tetapi gaji nggak dibayarin, tapi nggak dapet dana, tapi nggak bisa riset, mendingan cari lahan yang lebih subur, tapi tetap dengan komitmen untuk berdampak balik ke Indonesia. Ya. Nasionalisme dipegang dengan cara tadi bahwa satu hari atau bagaimana kita bisa menimbulkan impact bagi Indonesia. Satu pesan yang sangat baik teman-teman semua, dan menurut saya memang ini adalah masa siapapun melihatnya tidak mudah, baik yang di pemerintahan, di masyarakat maupun di bisnis, karena global scene memang, suasana global memang sedang tidak menentu. Karena itu beri kesempatan pada semua warga untuk mencari jalan survive. Tadi disebut oleh Thelma bahwa ada yang namanya surviving instinct, ya, survival instinct, di mana tiap-tiap orang mencari jalan. Tapi juga ada wisdomnya dari Pak Yaakob Utama almarhum tuh, bahwa untuk survive ternyata orang itu mesti menjadi musafir, mesti berjalan gitu. Tidak boleh tidur, katanya harus selalu menggoyang-goyangkan diri supaya tidak terkantuk kemudian jatuh. Maknanya apa? Maknanya memang dia mesti mencari tantangan baru. Bahkan kalau kita lihat ya, saya kalau tidak pindah dari kampung halaman barangkali juga tidak bisa melek seperti sekarang yang saya rasakan. Etos pelancong atau etos dari pembelajar itu biasanya meninggalkan daerah asalnya. Kemudian dengan itu dia belajar hal baru, dan kalau ditanya impact-nya bagi lingkungan asal bagaimana, ya setelah melek, punya jaringan, punya kemampuan, mungkin juga punya ekonomi lebih baik, kan bisalah menaikkan derajat dari tempat di mana mereka berada. Jadi it's good thing. Saya ingin memberi kesempatan Thelma untuk ngasih closing statement. Oke, saya akan menggunakan closing statement ini untuk isu kerja perawatan atau isu pekerjaan domestik.
Ini ada satu quote yang saya suka dari Profesor Naila Kabir dari LSI. Dia bilang persoalan ini tidak akan selesai sebelum kita punya political will dan dukungan sosial. Dan kedua ini tidak akan kita capai kecuali sebelum kita merobohkan dua dinding. Yaitu pertama, dinding yang memisahkan antara pekerjaan produktif dengan pekerjaan reproduktif. Dan kedua adalah dinding yang memisahkan antara apa artinya menjadi laki-laki dan apa artinya jadi perempuan. Terima kasih Thelma, good luck untuk proyek-proyek riset yang sedang dikerjakan. Walaupun backgroundmu adalah psikologi, tapi saya senang tadi Anda membawa soal industri, soal employment, soal hubungan internasional, soal generational gap antar generasi. Jadi mudah-mudahan diskusi ini bisa memberi inspirasi bagi teman-teman muda untuk terus berkarya dan tidak ada brain drain. Yang ada adalah survival instinct, di mana tiap-tiap orang ingin mencari lahan yang lebih subur sehingga dia lebih punya otot, punya kemampuan, dan lebih bisa memberikan dampak pada lingkungannya. Terima kasih, sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.